Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ACST atau Aset Indonesia Tbk. Di sini ada laporan tahunan 2023. Ini ada presiden direkturnya yaitu Ido Supriyadi dan direktur Davi Wijaja. Untuk alamat kantor Asia Building Jamu Jepang nomor 26 Pretomo Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Jadi ini ada alamat kantornya ya. Di sini disebutkan. Nanti kita lihat sebenarnya aset ini apakah sudah membayar laporan keuangannya atau tidak ya. Untuk yang laporan tahunan 2023. Nah ini seperti biasa nih kita skip kembali kepada yang kas dan setara kas. Di sini nilainya dalam jutaan dan dalam bentuk rupiah. Untuk kas dan setara kas kalau kita lihat kemarin ada 200-an miliaran, sekarang menjadi 298 miliaran. Kemudian piutang usaha sedikit meningkat dari 285 miliaran menjadi 335 miliaran. Untuk pihak berelasi memang meningkat juga ya, 57 miliaran menjadi 80 miliaran. Dan ada juga di sini disebutkan piutang retensi. Bagi beberapa orang yang belum tahu piutang retensi itu apa, piutang retensi itu seperti piutangnya itu hanya ada ketika kondisi itu tercapai. Banyak dia dibayarkan ketika kondisi tercapai. Contohnya ya ada sebuah proyek. Dia misalnya ada kalau sudah mencapai tahap 1 berarti nanti dia bayar. Sudah mencapai tahap 2 nanti dia bayar segini. Nah, kayak gitulah ya. Ini total aset yang kita lihat dari 2,1 triliunan menjadi 2,6 triliunan memang mengalami peningkatan. Nah kalau kita lihat ada investasi jangka panjang juga 20 miliaran cukup oke. Dan kita lihat utang usaha, tapi utang usahanya meningkat loh, ini cukup banyak loh, dari 496 miliaran menjadi 1,1 triliunan, cukup banyak. Pihak berelasi 9 miliaran menjadi 10 miliaran. Utang non usaha kita lihat di sini ya, dari 8 miliar menjadi 14 miliar. Ini rata-rata meningkat lah ya kalau kita bilang. Di sini ada juga akrual, pinjaman bank dan lain-lain. Pinjaman bank jangka pendek ada sekitar 40 miliaran. Dan kalau kita lihat dari sini memang utangnya ini memang agak cukup banyak ya. Bahkan untuk yang total hutangnya dari 1,4 triliunan sekarang menjadi 2,2 triliunan, artinya meningkat cukup pesat. Bahkan ini kalau mau kita bilang sudah mau mendekati asetnya loh. Dan kalau kita lihat ya nih ya, kemungkinan besar ini ekuitasnya menurun. Nah ini ekuitasnya menurun ya, dari 670 miliaran sekarang menjadi 396 miliaran. Artinya dia berkurang cukup banyak loh. Mengapa? Karena hutangnya bertambah. Jadi seperti itulah. Dan kita lihat nanti penjualannya gimana. Karena kalau penjualannya bagus, is okay ya bagi mendapatkan laba yang besar ya. Pendapatan bersih dari 1 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Wah ini memang meningkat ya, penjualannya ini cukup hebat nih. Beban pokok pendapatan, nah karena penjualan meningkat otomatis dia meningkat juga. Dari 1,3 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Tetapi ini tampaknya masih merugi. Bahkan ketika pendapatan meningkat 2 kali lipat lebih, dia masih rugi 40 miliaran. Wah ini mau gimana ini bilangnya, entah sampai pendapatan berapa baru bisa untung. Ini hampir seperti perusahaan teknologi yang entah sampai penjualan di titik berapa baru bisa untung, kayak gitu ya kalau menurut kami ya. Nah ini ada rugi bruto, ada beban penjualan dan lain-lain. Dan saya kami terkadang berpikir kalau sebuah perusahaan itu memang dibangun untuk rugi. Untuk apa ada perusahaan itu? Tapi memang ada sebuah tanggung jawab seperti untuk menciptakan lapangan kerja dan lain-lain gitulah ya. Arus kas dan aktivitas operasional penerimaan dari pelanggan meningkat karena penjualan meningkat. Pembayaran kepada pemasok, bahkan mereka masih bisa bayar pemasok 1,5 triliunan dari 900 miliaran tahun lalu sekarang menjadi 1,5 triliunan. Dan kemungkinan kalau kita lihat di sini mereka kan bayar pemasok ini sekarang sudah lebih banyak ya, kemungkinan karena mereka tahu penjualnya bisa meningkat. Dan kita lihat apakah nanti di tahun berikutnya ketika penjualan meningkat itu bisa menjadi keuntungan atau enggak. Dan di sini bahkan ada yang bisa kita lihat komisarisnya ada Tan Tiam Seng yang temannya udah gak ada ya. Hilarius direkturnya udah gak ada, ini entah pensiun atau resign atau karena ada masa tertentu, gak ada yang tahu ya ini ya, karena gak disebutkan di laporan tahunannya. Nah jadi ibaratnya
Nanti kita lihat ke depannya lah. Kalau penjualan meningkat, apakah dia bisa menjadi laba atau enggak? Jadi masih perlu proses lah ya. Tapi tampaknya sekarang ruginya sudah mending, jadi agak sudah mending. Untuk beberapa orang yang agak khawatir sudah boleh sedikit lega lah ya, walaupun masih rugi. Di sini ada kas dan setara kas. Kita lihat di sini meningkat dari 200-an miliaran menjadi 298 miliaran. Paling banyak itu meningkat di kas pada bank. Jadi kas di bank itu mereka meningkat lah ya. Dan deposito berjangka mereka juga meningkat dari 50 miliaran menjadi 99 miliaran. Nah, ini cukup bagus nih kalau kita bilang, berarti ada proses ya, ada proses. Kas pada bank ini paling banyak di Bank Mandiri, lagi-lagi Bank Mandiri. Pada tahun lalu paling banyak di Bank Permata loh, 42 miliaran. Sekarang menjadi yang paling banyak itu di Bank Mandiri, 92 miliaran. Dan seperti yang kita lihat di sini, jumlah kas pada bank yang meningkat ya, 153 menjadi 198 miliaran. Untuk deposito berjangka juga meningkat karena mereka ada tambah di Bank Syariah Indonesia, BRIS dan BBRI dan lainnya. Memang sekarang ada beberapa orang yang bilang Bank Syariah Indonesia ini mulai meningkat, tetapi kalau kita lihat yang mengalami peningkatan paling banyak kan Bank Mandiri loh. Bahkan Bank BRIS ini pun milik Bank Mandiri sebenarnya. Untuk pemegang saham terbesar kami lihat lah ya, salah satu pemegang saham terbesarnya kan Bank Mandiri. Pihak berelasi ini ada Astra, Daihatsu, Astra Honda, Uwei, United Tractor dan lain-lain. Nah, jadi United Tractor ini kan juga grup asli Astra. Nah, dan salah satu ciri dari grup Astra ini kan ada pihak berelasi, namanya kan perusahaan besar lah ya. Ini ada pihak berelasi, kemudian ada pihak ketiga dan lain-lain. Nah, kalau ini aset tetapnya bisa lihat di sini. Nah, ini kita lihat ada utang usaha ya. Utang usaha ini meningkat dari 500-an miliaran menjadi 1,1 triliunan. Tapi pihak berelasinya dikit aja loh. Kalau kita lihat hutang yang pihak ketiga, yang hutang kepada pihak ketiga ini lebih banyak. Bahkan mencapai macam lebih banyak lah dari apa ya yang pihak berelasi. Ini ada pinjaman lain-lain dan ini ada apa nih? Liabilitas. Ini utang pajak kita skip. Ini ada bebannya, beban pokok pendapatan. Nah, meningkat juga dari 1,3 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Ada overhead 122 miliaran dari 60 miliaran. Ini bahan baku pun meningkat, ini semua meningkat nih untuk bahan pokok pendapatannya. Karena dia kan penjualannya meningkat walaupun masih mencetakkan kerugian. Ini bahan pokok pendapatan beban umum, biaya dan penghasilan keuntungan. Ini ada segmennya, adalah penunjang konstruksi, ada konstruksi, perdagangan dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sini memang alat yang konstruksi kan lebih apa ya. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.